Lihat ya, sebagai lepo pelapis, kemudian dia ada pasir ya. Nah yang ini kotak-kotak persegi, jadi nggak kemudian nemu batu andesit kotak, nah itu candi, bro, asli. Kalau di Majapahit, Waringin Lawang. Ya. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Ya, di hari pertama ini kita mengunjungi ada 3 puri. Yang pertama adalah Puri Gede Kerambitan, yang kedua Puri Ubud, dan yang ketiga Puri Gianyar. Dalam edisi kali ini saya ingin menyajikan hasil reportase kunjungan kami di Puri Gede Kerambitan. Sebelum menonton video ini, jangan lupa seperti biasa kopinya diseruput dulu ya kak. Om Swastiastu, pagi ini kita mulai di Puri Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Ya, hari ini kita bersama Bapak siapa namanya Pak? Saya Agung Ngurah Indra Bangsawan. Oh, Anak Agung Ngurah Indra Bangsawan dari Puri Kerambitan ya. Kerambitan. Ya, dengan Mas Pidi. Oh. Ya, kalau Puri Kerambitan itu didirikan tahun Abad ke-17. abad ke-17. Ya. Oke. Abad ke-17 pendirinya siapa Pak? Nah, itu karena ada sesuatu hal dulu di Singgasana Tabanan, kan satu-satunya di Kabupaten Tabanan itu adalah satu kerajaan, namanya Singgasana Tabanan. Karena ada sesuatu hal, membuatlah kerajaan yang kedua di Tabanan. Nah, itu pun ada pembagiannya. Kerajaan Kerambitan memegang daerah pesisir selatan Tabanan. Bagian wilayah. Ya, untuk Jadi daerah pegunungan. Keraton Puri Kerambitan ini pecahan dari Tabanan. Ya. Terjadi abad ke-17. Oke. Nah, tadi disampaikan ada hubungannya dengan Majapahit. Seperti apa Pak hubungannya? Kalau dari yang Bapak tahu? Kalau Majapahit kan awalnya kita waktu ke Bali, menyerang Bali, itu ada beberapa Aryo yang ke Bali, seperti Aryo Kenceng. Nah, itu kebetulan terah kita Aryo Kenceng. Arya Kenceng. Ya, Aryo Sentong, Aryo Belok, dan sebagainya saya kurang paham. Nah, itu yang menyerang Bali, itulah yang didudukan di daerah Tabanan ini. Gajah Mada yang mengatur semua dulu. Dari Tabanannya. Ya. Terus kemudian pecah jadi Kerambitan. Ya. Dulu kerajaan awal adalah kerajaan Pucangan namanya. Oh, Pucangan. Pucangan, lenyap juga, artinya ada kisah dari Pucangan. Abad ke-17 itu? Nah, Sebelumnya? Ya, sebelumnya. Oke. Kira-kira abad ke-13an yang di Pucangan. Itu terjadi yang di Pucangan itu karena posisi untuk menjadikan kota itu gak cocok lokasinya. Akhirnya pindah lah ke Tabanan. Ya. Nah, itu ceritanya. Terus kemudian kenapa kami ada di sini sekarang kan gitu. Itu terjadinya karena ini seperti tadi diceritakan, istri itu ada yang Prami dan ada yang Penawing, orang biasa. Nah, siapa yang duluan lahir itulah yang akan dijadikan raja di Tabanan. Sumpah raja itu. Sumpah dari apa ya Karena terlalu istilahnya, lama tidak mempunyai tidak keturunan, punya akhirnya keturunan. mengeluarkan. Akhirnya lahirlah dari Penawing. Penawing pertama duluan. Nah, pas Penawing lahir ini hamil juga. lahir juga. Nah, berapa tahun lah bedanya gitu. Nah, terus kemudian yang dari Prami ini mau dikumpulin jadi satu, nggak mau. Oke. Saya harus pergi dari sini. Artinya awalnya tidak Dari punya Tabanan status itu ya? yang menentu. Tidak, akhirnya membelajarkan diri ya istilahnya ke Singaraja. Oh, ke Singaraja. Ya, Banjar. Gria Banjar namanya. Sampai sekarang masih kita ada hubungan Gria Banjarnya. Oh. Disitulah beliau lama.
sampai dirayu dari Tabanan, dari raja Untuk kembali ke Tabanan. di Tabanan, kembali lagi ke Tabanan nggak mau. Pokoknya saya mau kembali bikinkan saya kerajaan sama dengan Tabanan baru saya mau pulang. Oh, akhirnya di Karambitan Dengan ini. wilayah dan kekuasaan yang sama. Akhirnya beliau mau dijemput dengan pasukan, datanglah beliau. Cuman belum ada di sini. Beliau masih jalan, masih melihat-lihat di mana kira-kira posisi purinya. Sampailah beliau di Pura Pekenungan yang tertinggi, daerah tertinggi di sini di Karambitan ini. Kalau di sini masih alas dulu, masih hutan. Masih hutan. Pakendungan, dataran tinggi. Pakendungan. Nah, pengembungan. Dukuh Pengembungan. Dukuh Pengembungan. Dari situlah beliau melihat kira-kira yang mana lokasi? muncul asap, muncul asap, Karena langsung ada pesan dari Ida Prano nanti kalau ada asap disitulah dibikin pura. Pesan dari siapa? Bukan turi. dari Bagawanto yang Sukunya beliau. Gurunya beliau. mengajarkan diri di sana. Di Singaraja itu. Orang suci lah. Orang suci. Akhirnya beliau turun sampai lewat ke selatan situ, makanya ada namanya Pura Prerena, berhentilah di situ. Mereren itu bahasa Bali. Prerena berhenti. Pererenan Nah, ternyata asap itu ada di utara, baliklah lagi. Nah, asap itu adalah di sentral Yang di dalam itu. Ya, nanti kita lihat. Oh ya, Sarenagung. Disitulah asap yang pertama kali. Nah, disitulah Dibangun. mulai. Oh, di sini yang pas untuk puri. Agak pertanyaan kurang ajar, Pak. Asap apa itu, Pak, kalau dari ceritanya? Asap nggak tahu dari Kalau dari tanda alam. alam. Oh, tanda alam. Tanda alam. Tanda alam. Mukul ya. Oke. Tanah alam, disitulah kodenya bahwa di situ lah yang harus dibikin, dibangun. Ada tiang tambang. Kenapa namanya Karimbitan? Kerambitan. Nah, karena di sini dulu katanya ini cerita Billy Fornot lah pokoknya. Dua versi nanti. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Ini ada hutan kekare. Kekare itu kayak apa ya bahasa Indonesia? Kekare tapi bahasa Indonesia kare. Kacang kare. Oh, kacang koro. Kacang koro. Orang Jawa koro. Hutan kare di situ. Nah, di situ. Oke. Namanya menjadi Versi yang kedua apa lagi tuh? Versi kedua gimana, Pak? Setelah berkembang berdiri Keramitan, awalnya belum Keramitan namanya katanya versi kedua ini. Namanya apa, Pak? Nah, setelah terbentuk karena memang di sini pusat kesenian dirubahlah namanya karena awalnya kesenian Karawitan. Itu versi kedua. Kerambitan dari Karawitan. Asal katanya. Mungkin juga. Gitu. Tapi yang ingin menambahkan juga Pak. Ya. Jadi mundur ini Iya. ceritanya. Iya. Terjadinya asap itu memang ada suatu dari Bagawanto dari Gurunya itu. di mana nanti ada asap, Iya. di sanalah engkau mendirikan kerajaan. Iya. Di mana ada asap itu memang ada dari. Kenapa petunjuknya ada asap, Pak? Nah, Kira-kira itu, kenapa? dia kan orang suci. Kita tidak tahu di sana di mana ada asap di sana. Yang gampang mungkin muncul dari alam Iya. gitu. Kalau Iya. Di samping asap juga ada tambahan, artinya sumber air yang pertama untuk mendirikan suatu negara atau kerajaan itu kan sudah tentu nyari yang subur itu ada mata air. Nah saat ini kita ada mata air nih di sekeliling. Ada Arasigo namanya, ada yang di Banyarwani, Pedampal, Go. Oke. Ada 6 Itu sebagai ciri bahwa di sana di asap itu adalah sumber kesuburan. Oke, kita sekarang jadi tahu asal nama dari Kerambitan, terus kemudian kenapa dibangun di sini, terus kemudian itu merupakan pecahan gitu ya, bentukan baru dari Tabanan yang sebenarnya satu silsilah dari Tabanan. Tabanan itu sendiri satu silsilah dengan Majapahit, begitu Pak ya? Nah, wilayah kekuasaannya tadi kan ceritanya harus sama dengan Tabanan. Kalau wilayah kekuasaannya dulu Puri Kerambitan, daerah mana aja Pak? Yang ceritanya daerah kekuasaan kalau Puri yang di Tabanan, kita cerita Tabanan dulu. Nah itu daerah yang ke utara, bagian ke gunung. Nah, seperti Batu Taru, apa itu? Ya pokoknya daerah-daerah perbukitan lah. Penebel itu utara itu. Nah kami di sini ini sebenarnya daerah kekuasaannya Puri Kabo-Kabo sebenarnya.
Puri Kabo-Kabo, karena mungkin pembicaraannya gimana, karena harus dibangun puri di sini untuk kerambitannya. Mungkin beliau-beliaunya ada komunikasi lah. Iya. Nanti kekuasaannya gimana? Iya, pembagiannya gimana? Akhirnya diberikanlah kita wilayah di sini nih Pak, di bagian selatan ini sampai ke ujung barat perbatasan Tabanan Negara. Oh, sampai sana? Ya, itu perbatasan wilayah kita. Itu perbatasan kita Tanah Lot, dari Tanah Lot sampai Sungai Yehlah itu. Yehlah itu perbatasan kita. luas. Iya. Makanya kita tuh ada Pura Srijo, ada Pura Bulung Dayo, nah itulah Di jembatan kan ya? Sampai ke arah dekat. itu wilayah kita. Nah, karena situasi dan kondisi akhirnya zaman dulu kan Iya. mungkin raja kan tinggal tolong urus sana ya, tolong urusin. Nah, sekarang sudah beda zaman. Dan Ya. Reform juga. Dan Land Reform ini yang membuat khususnya Tabanan saja. Ya. Land Reform ini tanah-tanah kami Puri ini kan banyak yang disetor ke pemerintah. Iya. Itu seperti itu. 10 hektar yang kita kuat dikasih kepemilikan. Pemilikan cuma pemerintah. 10 hektar doang gitu. Yang Pada lainnya masa kapan itu? waktu zaman apa itu ya? Belanda. Zaman Belanda. Berarti itu. intinya kan bukan salah Bapak kan? bukan salah. Ini salah kita. Gitu. Iya. Sambil jenis lah. Oh iya. Kalau yang belum yang suka. Nah, batas puri itu apa Pak? Tembok keliling. Ya, tembok Tembok keliling. keliling. Oke. Tembok keliling yang terbuat dari Ya, dari Tanah ada tanah. yang kalau yang awalnya tanah dari Masih ada Oh, tanah. Masih ada tembok tanah. Oh gitu Lihat ya. ya. Oh. Nanti kita lihat. Terus kemudian diganti tembok Ada tanahnya. beberapa karena memang tidak ada struktur besi, roboh diganti dengan yang baru akhirnya. Kayak bata, padas yang kayak gitu. Berarti aslinya ke tembok pembatas dari puri itu sendiri tanah. Ya. Ada parit nggak Pak di luarnya dulu? Saya ingatnya. Nggak ada ya. Langsung Jalan. sebelahnya itu kalau depan jalan. Kalau sebelah-sebelahnya saudara semua yang keluaran dari puri itu. Oh iya. Sebelah tetangga kita udah jero itu. Udah jero. Oke. Iya. Kalau zaman dulu lagi ada pintu ke jero itu menuju Pintu puri. kecil lagi di tembok. Kecil, lebih gampang. Nah, karena seiring perubahan zaman itu ditutup karena masalah keamanan. Iya. Puri ini menghadap ke arah mana Pak? Kali ini ke barat. Oh ke barat ya. Oke. Barat terus dibagi 9 ruang atau gimana Pak? Bisa digambarkan Mas Vidi? 7 ruang. 7 lokasi utama. Oh, bisa minta denahnya nanti Pak? Ada denahnya atau? Nggak ada. Oh di skate aja coba Ya. Mas Vidi. Dibantu skate. Ada. Tadi Udah nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Yang penting gambarannya saja di Iya. daerah barat api, daerah selatan api. Gapura di sini. Oh, ini menghadap ke barat. Oh, ke barat. Ini kalau luasannya berapa Pak? 4 hektar. semua. Bukan, panjang sama lebarnya kurang lebih. 4 hektar berarti 200 kali 200 gitu. Dari saran gua kan. 200. 200 kali 200. Berarti kota berarti ya? Di kota. Oh, lebih kota. Oh, oke. 200. Iya, sekitar 200. 200 ya. Ya. Kota lebih. Ini Ya memang puri segitu. Puri Agungnya Ya. Ini 6 hektar tuh ya nggak salah. Nah, ini yang Cak Saji halaman depan. Dan yang membuat semuanya 4 hektar kurang lebih. Nah, dari 4 hektar itu dibagi lagi 7 lokasi utama. Di depan itu ada di areal parkir, itu salah satu areal yang higienis yang kita sebut cangkem kodok. Kita kanan kita yang paling awal. Ya. Nah, itu salah satu areal yang higienis, artinya tempat tersebut tidak dilalui oleh upacara kematian. Jika kita ada hajatan kematian di Puri atau Cuntako, salah satunya itu yang tidak boleh dilalui. Nah, di sana biasanya dipersiapkan segala sesuatu yang sifatnya
kesucian. Nah, seperti Menteglingih, Meligio dilaksanakanlah di sana. Nah, masuk areal ketiga namanya Jabo Tandeg. Tandeg itu artinya mesandekan atau diam sejenak. Di sanalah biasanya disangro tamu, ditanya tujuannya apa ke puri, baru kita hadapkan kepada pemilik puri. Itu inti dari tempat. Nah, tempat kita duduk di lokasi keempat namanya Tandakan. Tandakan itu salah satu tempat kita menyelenggarakan seluruh upacara seperti bayi baru lahir. Nah, kita biasanya 3 bulan yang besar di sini. Kalau di daerah-daerah lain seperti Denpasar, Gianyar 6 bulan biasanya. Nah, kita khususnya di Tabanan 3 bulan yang besar. Pawiwahan juga dilaksanakan di sini. Mepanes itu potong biji. Setiap Prati Sentano berumur 16-17 itu sudah mepanes. Nah, untuk tempat yang selanjutnya ada Sarenagung. Nah, itu adalah main palace, pusat dari awal pertama puri. Artinya rumah tangga puri ini kok di Sarenagung pertama kali. Nanti kita bisa lihat di sana. Nah, di sana ada Pelinggih Kuncu, genah pemereman raja pertama sampai raja ketiga. Setelah Nikop tidak ada yang tidur di sana. Berarti Sarenagung itu dalam. Dalam. Tempat di sentral. Nah, itu kita sangat sakralkan saat ini. Bagi yang kita ada tradisi wanita yang datang bulan nggak boleh masuk sana. Orang yang punya kematian di rumahnya nggak boleh masuk sana. Orang yang hamil nggak boleh di sana. Itu tradisi kita. Terus ada lokasi ke-6. Nah, itu salah satu pemerajan ageng kita, tempat persembahyaan keluarga besar Pemerajan keluarga dari totosan atau keturunan Puri Agung Kerambitan, tempatnya di sana. Nah, yang terakhir lokasi ke-7 itu adalah Palemahan, kita sebut Palemahan atau Pawongan. Pawongan artinya tempat tinggal keluarga Puri. Nah, itu pun dibagi 3 karena ayah kami waktu pembagian itu bersaudara 3 orang. Nah, ayah kami di namanya Saren Gede. Paman kami di arah timur namanya Saren Kangin, Saren Kajel, ada paman kami juga. Di sana juga sudah berpopulasi ya, dengan istri 2, Riki 5. Nah, dari tahun 1650 sampai saat ini sudah ada 11 generasi di Puri. 11 nih. 50. Nah, kebetulan ayah kami adalah generasi ke-8. Beliau adalah Anglurah atau raja yang ke-11. Nah, saat ini kita keturunan ke-9 dengan raja atau Anglurah yang ke-12. Ya, ini lantai batu. Jadi ada struktur bata 1, 2, 3, 4. Di bawahnya dia ada struktur lagi, ya, pelipit keluar, terus kemudian lantai batu, kemudian ada undakan lagi 1, 2, 3, 4, 7. Nah, ini dilengkapi keramik-keramik ya, seperti di Bonang, di Cirebon. Nah, yang menariknya di Batai, yang menariknya di lantai batu sama seperti Kumitir, kita menemukan bongkah-bongkah batu persegi yang juga ada umpak juga, yang merupakan ya bisa menjadi bayangan bagi kita. Ini bagian dari itu. Kita lihat juga di sini ya, batu. Nah, tinggalan batu kotak sini mah. Nah, tinggalan batu andesit kotak bukan berarti kemudian candi mal. Ya. Terus bagaimana sekarang kombinasi batu dikombinasi dengan bata, bebas-bebas aja gitu loh. Iya. Enggak ya, kemudian seperti yang pada Bali. Iya. Pada pemukiman itu terjadi perpaduan. Nah, terus lihat leponya ini ya. Tanah liat ya, sebagai lepo pelapis, kemudian dia ada pasir ya. Nah, yang ini kapur, ini beda zaman. Yang ini dia yang awal dia
pakai tanah liat. Ininya apa nih? Campur itu kerikil kecil gitu lah. Padas. Ya, Tanah dia padas. Oke, terus kemudian di atasnya dia muncul lagi bata, Mal. Ya, bata di bagian atas, terus kemudian sebelum ke atap. Jadi emang ada perpaduan komponen bata, batu padas, kemudian batu andesit. Ini atapnya dulu dari apa? Hah? Dari sirap. Sirap awalnya. Sirap itu kayu. Anu dari ini apa? Ijuk. Rumbai hijau. Ini loh. Oh, ijuk. Kalau sirap kan kayu. Iya, maksudnya hijau. Masuknya hijau, oke. Nah terus ini ada kombinasi. Nah itu yang menarik bagaimana itu menjadi Padas, iya dia padas. dinding. Lihat tatanan pembagian ruangnya, dia menggunakan batu kotak-kotak persegi. Jadi nggak kemudian nemu batu andesit kotak, nah itu candi. Belum tentu. Bisa aja bangunan kayak begini. Oke. Dan malah kamu nemu lantai ini malah. Ini terakota nih malah. Ini asli. Dia Asli. Ini juga ditemukan di situs Raos Pacinan. Pacinan. Terus di Kumitir juga ada yang besar sekali loh. Ya? Oh iya, ada yang besar. Iya kan? Nah, lihat bagaimana ini digunakan sebagai ini bata. Kamu pikir apa? Permen. Ini bata. Kalau di situs nih banyak yang gini mas, terus. Di Kumitir kita nemu. Iya. Iya. Di situs lain kita nggak nemu, makanya kita juga bingung kok banyak ada terakota yang besar sekali. Ada bata, bukan terakota. Ada bata besar sekali. Nah kita nemukan sampelnya di sini. Oh ini ternyata barangnya ya. Ya dia bagian jadi lantai. Dirimu sampai ke sini ya harus sampai. Niki kuno juga. Oke, terus kalau yang ini juga bata ini. Nah, terus kamu ingat yang batu? Nih, kamu syuting ke sana. Itu pojok. Kamu ingat yang batu kayak antefik? Oh ya. Nah, itu mungkin ujungnya ya? pilar, bukan bagian dari candi. Oke. Ya. Pilar ya, yang ini ya. Yang ini ujung pilar ini kan ada tuh di Kumitir. Ah. Kan dibilang antefik. Sebenarnya ya ujung dari pilar-pilar itu juga bisa. Iya kan? Pas di anu apa? Trans yang barat itu, barat Tomanjang, itu kan ketemu pilar memang. Dan di sudut-sudutnya memang ada kayak gitu. Bukan, ingat yang batu andesit dekat Batu andesit. sektor C. Oh, sektor C. Yang disangka itu candi karena ada antefik yang besar iya, itu. betul. Nah, itu bagian pilar sebenarnya. Ya. Besar banget ya. Jadi semua kemarin itu semua dikaitkan dengan candi, semua candi gitu ya. Bahwa di bangunan pemukiman Puri pun ternyata ya ada unsur-unsur yang hampir mirip dengan arsitektur candi. Nah, ini kayak gini, lihat. Ini demo semua tanah. Ini Iya, tanah. tanah semua, Pak. Itu semua sekeliling tanah. Oh. Demo tanah. Itu dinding kelilingnya? Ya. Ini juga kan tanah ini. Itu bisa tapi kalau pondasinya tanah. Tanah. Ya. Tapi ada beberapa padas-padas panjang itu kayak Itu Oh. nah, kayak tangga ini kan itu tanah sekarang zaman sekarang nggak ada keluar padas-padas yang panjang gitu. Ini tangga. Iya. Ini. Jadi tanah liat itu didirikan begitu. Ya. Nah, kalau yang di Tapi ada ini. Jadi tanah liat itu dibentuk bundar-bundar gitu. Hah? kata pol-pol. Campurannya pakai gerabah, Hah? ada gerabahnya. Ah, itu menjadikan keras. Nah, itulah pakai zaman dulu pakai istilah kayak batanya, kayak batakonya lah. Oh gitu. Ya, terus di luar baru dipoles sama tanah juga. Tanah liat yang Tanah liat. Semennya dari tanah juga gitu. Zaman dulu kan belum ada semen. Nah, atapnya itu dulu kan tanah juga karena abrasi. Kayak saya lah yang ini pakai semen di atasnya supaya nggak abrasi. Kalau bawah masih asli. Iya.
Menarik. Penggunaan bahannya itu loh, Mal. Bahannya ini seperti batu ini. Iya. Ini andesit nih. Iya. Andesit dia sebagai tangga perpaduan, terus umpaknya bata. Terus kita juga nemukan itu umpak ya. Oke. Ada umpak di sana kan. Sektor B. Yang pertama, Mana? oh, nggak bisa sembarangan. Tempat sembahyang yang pertama itu. Ini yang dalam ini. Ini Saren Agung. Saren Agung, bagian dari Saren Agung. Bagian tempat sembahyang. Kalau rumah raja di mana? Oh, ini. Yang aku naikin tadi di sana, yang terakota asli. Dua ini? Iya. Sebentar. Sama ini. Sama Niki ada sih. Ini rumah raja di Puri seperti ini. Oke. Dan dua ini ya, Pak. Kalau yang ini tengah. Nah, inilah kita juga masih tanda tanya apakah beliau ada di sini dulu, Oh, tempat tidurnya. oh. Juga Tapi ada tiga ini. ada tiga lokasi ini. Kalau yang ini Nah, ini Itu Balai Singosari namanya. Jika Singosari. ya Balai Singosari namanya. Kok menarik namanya? sama dengan Singosari, kalau ada salah satu keluarga Puri yang meninggal dunia, disinilah ditidurkan untuk menunggu hari baik untuk diaben. Iya. Nah, kayak ayah saya kemarin sampai 2 bulan di situ. Berarti raja entah di sini, entah di tiga ini. Putra-putranya di mana? Nah, ini salah satu. Kan dulu anak raja banyak mungkin. enggak kebetulan sedikit. Oh, sedikit. Yang banyak itu kan sekarang. Sekarang yang banyak Oh, Maka gitu. dulu tiga aja. Oh, gitu. Nah, bisa kangen sama ayah saya. Oke. Iya. Terus ini bagaimana perpaduannya dibatasi oleh gerbang. Iya. Terus ada bentar, ada padu raksa. Duraksa ya. Nah, itu karena ada salah satu konco di sana. Lihat Konco itu apa? Rumah konco. Apa itu? Nah, itu yang kemarin Oh iya. diketemukan patung Cina itu. Oh, Nah, itu dipercaya sebagai dewa kesuburan, ditempatkanlah di sana, namanya Pelingi Kunco. oh. Kenapa ponco itu kok namanya? konco. Oh, konco. Kayak Cina. Konco. Temen. Konco Ya, teman ya, konco. Kalau bahasa Jawanya, Ya, konco itu temen lah. Iya. Oh, Konco. iya. Nah, itu yodalannya setiap hari Imlek, hari Cina. Agak sebentar ke benteng ini. Menarik, ini bentengnya. Dia, kita lihat benteng keliling. Ini benteng keliling ya, Pak ya? Yang 4 hektar ini dibatasi oleh ini? Ada sebelah lagi. Oh, sebelah lagi ada. Ini ada Tapi sama. Pawongan tempat paman kami ini di utara. Tapi sama, bentuknya kayak gini. Sama. Oh, ada konstruksi dia kuat. Terus kemudian ini tanah, Pak. Ya. Tanah dengan campuran Kepel namanya. Di oh, kepel. disusun-susun jadi Oles tanah liat lagi. Oke. Terus ada atap kayak gini. Nah, ini baru ini. Nah, ini tambahan. Aku paham sekarang, Bu. Paham. Di Kumitir itu kenapa dia cuma 1 meter, terus kemudian hilang. Padahal di harusnya dia kan ada setinggi ini, minimal 3 meter lah ya, gitu. Ya kemungkinan dia tanah dikepel begini. Iya, jadi hancur. Yang dibutuhkan konstruksi, yang diperkuat ini konstruksi ini buat landasan. Selanjutnya dia tanah kepel. Makanya hilang di atasnya. Kenapa cuma segitu ya? Karena nggak ada ini. Bukan. Ini kan penahan air ini. Ini baru ini di Ya. barunya juga tahun 60-an, tahun 50-an ini. Iya. Ini aja kan sudah boleh kelihatan. Enggak, kalau ini dia tertimbun, Iya. ini kegali karena bukan bata. Iya. Ikut Gitu loh, Pak. tanah. Ini anggapnya ditimbun dari sangkanya tanah. Sebenarnya ini loh Balik bagian lagi dari ke tanah. konstruksi. Iya.
Jadi nggak semuanya bayangan kita selama ini kan Tembok pasti bahwa itu tinggi. Tembok itu dari bata. Ada bayangannya. Ternyata begini kan. Bayangan Pak, kalau misalnya ini ya ketimbun, kan hampir sama kayak tanah. Digali sama pembuat bata, ya dianggap tanah. Tidak dianggap sebagai Karena- bagian dari temuan kan itu. Karena nah seperti ini, dia kayaknya oh tanah ini. Ya apalagi udah lama tertimbun. Iya, tanah kan. Memang konstruksinya Ya dibongkar aja, ternyata dia dinding. bagian dari konstruksi dinding. Tapi apakah semuanya puri seperti ini? Enggak. Nah, tanya kan. Iya, tapi ini kan salah satu kita aware dalam penggalian bahwa kayak seperti ini bagian dari dinding. Jadi bukannya kemudian dia tidak ada dindingnya atau dindingnya hilang, Iya. karena dia ada bagian itu. Kalau sama arkeolog pasti digali nih, dibersihkan. Bener ya? Tanya itu Bu, sama Mala itu. Benar. Malah bagian bersih-bersih pokoknya. Apapun dibersihkan sama Mala. Karena dia tahu bahwa itu udah dibersihkan. Tapi sekarang Ini pertanyaan, jebakan bagaimana- Batman jadinya kayak bagaimana gini. membedakan itu loh Mas. Karena kan posisinya Iya kan kalau saya lihat ini Mas ya. menggali kalau ke dalam kondisi yang benar-benar sudah terpendam dan bercampur Pecah dengan bata nih. Iya. Karena biasa runtuhan ya, tak gali aja. Kamu angkat pasti kan? Makanya dia orang Sulawesi. Iya. Iya Bu, ikan aja diangkat apalagi tanah. Makanya kan, ternyata ini loh bisa jadi jebakan Batman. Ini di bagian dari dinding. Ketika ini ketimbun tapi jadi samar kan. Nah dulu lepannya nggak kayak gini, hampir samar. Mas, Yuk, yuk. Oke. cepat lagi yang pelajaran Oke. yang memang dari Majapahit ya. Oke. Oke. Gapuranya keren. Nah, di depannya gapura ada tabir. Untuk menjelaskannya yang Oh iya. Oke. saran bagian apa? Pura dari Puri Kerambitan. Ya begini saya sedikit jelaskan ya. Mungkin adik-adik yang bergerak di bidang arkeologi, Ya. mungkin juga bergerak di bidang sastra-sastra lama, kuno gitu ya. Kalau kita berbicara puri ya, Iya. kita otomatis akan berbicara mandala, bagian dari puri, ya, bagian dari puri. Nah, kemudian mandala di puri itu dibagi struktur kerajaan. Mandala itu dibagi 7. Bagi 7 ya. Dibagi 7. Ya. Ya. Ini cikal bakal membentuk kerajaan Kerambitan. Oh, cikal bakalnya ya. Dia kayak Meru, Pak ya. Iya. Ini yang datang dari Majapahit. Ini. Ini. Ini loh. Oh, yang sebelah. Naga. Bukan Mana? naga. Mana yang naga? Ini kura-kura. Iya, ini kura-kura ini. Nah. Ini Naga. empas namanya. Empas. Apa itu empas, Pak? Empas yang hidup 2 dunia, di air dan di darat. Oke. Kalau kura-kura tanpa jari, tapi kalau empas pakai jari. Pakai jari. Pas. Ya empas. Bulus. Oh. Empas ada moncongnya. Nah, kalau tidak pakai jarik, Ya kura-kura itu. istrimu kalau di rumah. Jadi pakai jarik. Oke, ini konsepnya Samudra Mantana ya. Samudra Mantana. Oke. Majapahit, Pak. Iya. Iya. Ini ornamen semua, ini ornamen Majapahit ini. Mana? Oh, Iya. Ada ornamen Majapahit. Begitu ya, Bang. bukan Bali ya? Nanti yang jelas ada di sebelah sana ornamen Majapahit. Ada nanti. Masih yang 4 baru pakai semen. Hmm. Iya, bagaimana kombinasinya bikin tugu seperti itu loh. Dari bata.
Kita mau mandala, bagian Iya, kelihatannya kayak jadul Pak, tapi justru yang ini yang nilainya mahal sekali. Mahal sekali. Yang tembok bata itu apa? Tanah itu wih, luar biasa. Jangan berubah oleh bansos. Bansos supaya pengurus ini di Bali ada namanya Boma. Boma. Bomo. Nah, ada perbedaan. Mungkin Tuh Haji durung uning dan sebagainya. Bomo ornamen arsitek Bali berbeda dengan Bomo ornamen arsitek Jawa Timur. Ya, apakah itu Kaurutupan, Daha, Majapahit. Kalau Bomo Bali, kalau Bomo Bali tangannya dia itu akan begini. Oh. Ya. Tapi kalau Bomo Majapahit, satu matanya sipit, dua tangannya memegang sesuatu. Apakah itu tanaman dipegang, simbar namanya, apakah itu binatang atau kayu. Nah, ini kebetulan terus Bomo ini persis Bomo Jawa. Karena dia pegang sesuatu. Mana yang sipit Pak? Ya. Nggak sipit itu. Oh, Jawa. oh Jawa. Jawa ini kan Jawa ini. Lah ini kan Jawa. Sipit itu tuh ya. Kalau kita tuh melotot. Ya, kalau kita belotot. Boleh nanti buktikan kalau Bomo yang lain. Gitu. Ya. Saya pikir tadi ngeledek saya. Saya sipit. Karena apa Mas? Jadi Iya. arsitek yang dibangun di Bali belum tentu orang Bali yang membangun. Oh, gitu ya. Seperti Sukosada Ujung Karangasem, Tirto Ganglo, Taman Ayun, Cina yang membangun. Ya. Oh. Selamat datang Cina. Tabanan marga Pantik dia. dipengaruhi oleh Auranya dia. Iya. Waktu ekspansi Majapahit ke Jawa Timur bawa Cina 3. Tan Kober, Tan Kawur, Tan Munur. Oh. Itu yang dua ornamen itu, ornamen sipit. Ah, iya. Kalau ini Jawa Timur, ini sama Iya. kayak Jabung. Iya. ya. Jabung, Candi Jabung di Probolinggo. Ada itu. Iya. Itu saja itu sudah kelihatan juga agak sipit itu di belakang Durga itu. Baru tahu nih bahwa tembok. Iya. Jangan, Pak. Sekarang udah Wah, Ya artinya warisan sudah berabad-abad ya. ini tembok ini. Iya. Kan tak bongkar. ya, Oh, kalau jangan, Pak. Nah, ini kan ya. kalau kita sekarang berpikir tahun ini sudah Mendengarkan lebih lengkap kan sekarang udah ada bayangan tuh kan. Iya. Ampun sudah mendadak, merepotkan, pulangnya buru-buru lagi. Ya, jangan deh ampun simpan nomornya tuh Rahim. Jangan mampir lagi benar-benar. Kira kalau perlu sejarah apa? Yes. Ya, nanti. Oke. Ya. Sudah? Ya, Bu. Ya, terima kasih banyak, Bapak. Ya. Sukses semua. Terus semua. Belum lengkap.